Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 372. Ketika mereka mendengar pertanyaannya, beberapa dari mereka mengira bahwa si tua putih mungkin tahu sesuatu. Salah satu pengawal Feng, Qikang, segera menjawab, dia seharusnya ada di Taman Batu, aku akan pergi dan memeriksanya. Begitu dia selesai berbicara, dia segera berbalik dan berjalan keluar. Patriark, tubuhmu. Fan Lin juga seorang dokter dan agar terlihat sehat, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Siapa yang mengatakan bahwa dia tidak dapat disembuhkan? Jadi, apa yang dibicarakan dalam berita baru-baru ini? Nona, apa niat Anda? Tidak ada yang terlalu serius, aku hanya memanfaatkan kesempatan ini. Hanya sedikit dari kalian yang tahu kebenarannya, jangan biarkan ini bocor. Namun, dia berkata dengan nada tenang dan serius sambil memberi isyarat kepada Guan Xilin untuk membantunya turun dari tempat tidur dan pergi ke meja di luar dan duduk. Beberapa dari mereka saling bertukar pandang dan menahan rasa ingin tahu di hati mereka saat mereka mengikuti. Tidak heran Nona tidak membiarkan siapapun mendekati ruangan itu, ternyata patriark mereka tidak dalam keadaan koma. Namun, ini juga kabar baik, jika bukan karena hari ini, mereka tidak akan tahu bahwa tubuhnya telah pulih sedemikian rupa. Masalah tentang patriark tua Feng yang dibawa pergi, sebelum Jiu kecil kembali, aku ingin berita ini ditutup rapat dan tidak ada satu hal pun yang bocor. Feng Xiao menyatakan pendiriannya tentang masalah ini dengan nada tenang dan tidak tergesa-gesa. Selain itu, tidak seorang pun diizinkan untuk berkunjung. Ya. Beberapa dari mereka menjawab dengan sungguh-sungguh karena mereka tahu keseriusan masalah ini. Bagi dunia luar, Feng Xiao tidak sadarkan diri dan koma. Jika berita tentang patriark tua Feng yang dibawa pergi bocor, itu pasti akan merugikan kediaman Feng. Sekarang, pasukan lain dan penguasa tidak berani menyentuh kediaman Feng karena patriark tua Feng dan para pengawal Feng. Jika mereka tahu bahwa patriark tua Feng telah dibawa pergi dan hilang, konsekuensinya tidak terbayangkan. Setelah beberapa saat, Qikang kembali dan berkata, si tua putih ada di Taman Batu dan sedang tidur lelap. Aku sudah memeriksa sekelilingnya dan menemukan ada beberapa bubuk di tanah. Kemungkinan besar, si tua putih telah menemukan pria berjubah hitam itu, tetapi dia diperlakukan dengan sangat licik. Hal lainnya, aku menemukan ini di bawah perut si tua putih. Dia mengeluarkan apa yang ditemukannya di bawah perut si tua putih dan menaruhnya di atas meja sambil berkata, lihatlah patriark ini, apakah ini milik patriark tua Feng? Itu adalah sepotong batu giok seukuran kuku. Batu itu berkualitas sangat bagus, berwarna hijau tua yang mengilap dan tembus cahaya. Meskipun hanya sepotong kecil, namun dapat dilihat bahwa itu bukanlah batu giok biasa. Ini bukan milik ayah. Feng Xiao menggelengkan kepalanya setelah melihatnya dan merenung dalam-dalam. Setelah beberapa saat, dia berkata, kualitas giok seperti itu tidak umum bahkan di kota Sun Glory kita. Ini seharusnya dijatuhkan oleh orang yang membawanya pergi. Hanya berdasarkan sepotong giok ini, akan sulit untuk memulai pencarian. Yah, lebih baik daripada tidak punya petunjuk sama sekali. Setidaknya kita tahu bahwa nyawanya tidak terancam saat ini. Guan Xilin berkata sambil mengambil batu giok itu dan melanjutkan, aku akan membawa batu giok ini ke pasar gelap dan membiarkan mereka memeriksanya. Mereka mungkin bisa tahu dari mana asalnya, asal ada petunjuk, dia bisa mencari tahu tentang keberadaan kakek. Saat batu giok ini dijual ke pasar gelap. Tapi ini satu-satunya petunjuk kita, berhati-hatilah dan jangan sampai hilang. Feng Xiao menganggukkan kepalanya dan saat dia mengingat kembali kata-kata Guan Xilin saat dia mengatakan bahwa Pak Tua Feng tidak akan berada dalam bahaya yang mengancam jiwa, hatinya terasa lebih tenang. Dia benar, dengan kekuatan lawan yang bisa memasuki kediaman Feng dengan mudah dan sembunyi-sembunyi, jika dia ingin merenggut nyawa mereka, itu akan mudah. Namun, dia hanya membawa pergi Pak Tua Feng dan tidak membunuhnya, mungkin, situasinya tidak seburuk yang mereka kira.